perkenalan gitu. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Dan saat ini kita sudah memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Dan di samping saya saat ini telah hadir narasumber kita pada Bincang Siang kali ini. Langsung saja kita sapa, perkenalan terlebih dahulu. Udah hadir Ibu Tria Mutiawati, owner dari Dimsum dan Gyoza Ayam. Halo, selamat siang Ibu. Ya, Ibu Tria siang. Ya saya panggil ya? Iya. Ibu boleh. Tria. Ya, boleh. Akrabnya Ibu Tria atau Ibu Mutia? Ibu Tria biasa. Ibu Tria. Oke. Baik, kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah, sehat, ya. alhamdulillah. Oke, mungkin biar lebih rileks, biar lebih ini diperkenalkan dulu Bu, boleh menyapa pemirsa Bincang Siang kita pada siang kali ini. Iya. Selamat siang pemirsa Batam TV. Perkenalkan saya Ibu Tria Mutiawati. Saya salah satu pengusaha produksi dimsum dan gyoza. Jadi untuk para pecinta dimsum dan gyoza, jangan lupa nih nonton Bising di Batam TV tentunya ya Bu ya, dipantengin untuk kurang lebih 30 menit ke depan para pecinta dimsum dan gyoza ayam. Iya, betul. Ini memang sejauh ini kita tahu ya Bu, marak ya Bu jajanan-jajanan dimsum dan gyoza ayam ini. Dan kita tahu juga nih, untuk dimsum dan gyoza ini kan merupakan cemilan atau jajanan yang semua kalangan mulai dari anak-anak pun sampai dewasa kayak doyan ya Bu ya. Ah, ini memulai usaha ini Bu udah berapa lama nih? Saya memulai usaha ini kurang lebih 2 tahun semenjak ada COVID itu. Saya memulai bagaimana saya menciptakan sebuah produk yang bisa disukai semua kalangan gitu. Ya, dan tentunya mungkin bisa sebagai cemilan kita untuk di rumah juga mungkin ya. Mungkin pada saat COVID kan gak ada kegiatan, kita lockdown gitu ya, makanya menghasilkan berkreasi di rumah jadinya ya Bu. Bisa saya tebak ya langsungnya. Oke, berarti udah jalan 2 mau ke 3 tahun ya Bu ya? Iya. Dan alhamdulillah antusias orang sekitar terutama? Antusiasnya iya, mereka rupanya di Batam ini pecinta dimsum dan gyoza ini sangat banyak. Batam itu pada dan jajan. Dan tentunya sehat karena dikukus. Oh iya, karena dikukus. Oke, baik Ibu Tria. Nah, untuk dimsum dan gyoza Ibu ini Bu ya, bahan-bahan utamanya apa aja nih Bu? Untuk bahan baku utamanya itu ayam ya, ayam. Tapi kita untuk dimsum ini karena harus sangat juicy dan gurih, jadi kita pilih bagian ayam tertentu gitu, yaitu bagian pahanya. Gitu. Oke, berarti untuk bagian ayam yang lain itu nggak bisa digunakan untuk buat gyoza ini Bu? Bisa aja, itu pilihan masing-masing. Kalau cuman untuk versinya Bu Tria ini memilihnya paha. Saya memilih lebih paha gitu, karena akan mendapat rasa juicy dan rasa sensasi yang beda memang. Wah, sensasi apakah itu? Sensasi rasanya beda. Wow. Orang jadi pengen lagi dan pengen lagi. Oke, nambo terus. Nambo cie terus. Oke, Bu, untuk resepnya sendiri Bu, ini apakah ada resep khusus Bu, atau sejauh ini referensi dari membaca dari internet atau bagaimana? Iya, untuk resepnya saya memang ada formulasi khusus ya. Setelah saya trial error, beberapa kali saya coba, akhirnya saya menemukan formulasi khusus dimsum ekonomis. Karena identik dimsum itu harganya relatif tinggi ya, bisa di atas 5.000. Kalau kita mungkin ke resto atau ke ke jajan-jajanan kuliner bazar itu, dimsum di bawah harga 5.000 relatif jarang. Oke, gitu. Itu untuk satu piece ya Bu ya? Satu piece-nya. Dan saya menciptakan hanya 3.500 per piece. Sudah bisa menikmati dimsum dengan sambal Bangkok ya. Wah, sambal Bangkok. Nah, itu yang berbeda. Itu dia, itu nanti dirahasiakan dulu sambal Bangkok itu. Jadi untuk proses pembuatannya itu sendiri Bu, produksi setiap hari kah? Nah, untuk produksi, karena saya masih produksi saya sendiri, belum ada karya, belum ada apa-apa, jadi masih sendiri ya Bu ya, sendiri, dari belanja ke pasar itu pasti ya, tentunya itu ya, menyetok bahan-bahan utamanya untuk pembuatan dimsum dan gyoza ini sampai proses buat gitu. Jadi saya bisa beli banyak nih, 5 kilo habis, setelah habis saya baru produksi lagi. Nah, setelah habis baru saya produksi lagi. Oke, dan tentunya berarti itu menandakan yang dihasilkan dimsum dan gyoza ayamnya Ibu Tria ini memang selalu fresh ya Bu ya? Iya. Tidak untuk tidak stok lama gitu di kulkas. Alhamdulillah
kurang dari seminggu ya sudah habis. 3 hari udah habis. Bisa dalam 6 kilo, 5 kilo. Wah, itu dalam 5 kilo 6 kilo dalam jangka berapa 3 lama? harian. 3 harian. Itu untuk dimsum sama gyozanya itu ya, sendiri. mix, ya. Oke, Bu, untuk gyoza ini kan kita tahu itu sejenis kayak ada dumplingnya gitu ya. Iya. Itu kulitnya itu sendiri produksi sendiri juga atau bagaimana, Bu? Untuk kulit saya masih belum bisa produksi sendiri karena keterbatasan tenaga. Jadi saya memilih kulit dari pengusaha kulit dimsum yang memang sudah saya pilih yang cocok buat gyoza. Nah, tentunya udah punya Sudah saya, ini ya, apa namanya itu rekanan ya, relasi iya, sendiri untuk relasi beli sendiri. kulitannya Iya. itu ya. Itu kulit gyoza sama dimsum itu sendiri sama ya, Bu? Kurang lebih sama, cuman Yang membedakan cara apa teknik itu? pemasakannya yang berbeda. Kalau gyoza dia harus teksturnya kering, jadi saya panggang dulu. Oke, itu gyoza yang membedakan kulitnya gyoza ini sama Dimsum, sama teknik dimsum. pemasakannya. Oke, di tempat Ibu Tria ini sendiri untuk penyajiannya, Bu, untuk dimsum sama gyozanya itu ada berapa jenis penyajian? Apakah ada siap saji juga atau hanya menyediakan frozen aja nih? Oke, jadi pada mulanya saya usaha dimsum ini malah saya sedianya frozen. Karena kenapa? Karena untuk kadang orang kan nggak langsung makan ya, dia mungkin pulang Untuk stok buat cemilan malam atau apa, dan rata-rata di Batam ini kan kerja gitu. Betul, kan, jadi dan harus doyan sedia ngemil gitu. sedia stok yang misalnya punya anak, kita pergi ke kantor kita sudah sedia stok buat mereka di rumah gitu. Jadi awalnya memang saya berpikirnya untuk usaha frozen gitu. Jadi tapi berjalannya waktu banyak orang yang meminta siap langsung saji siap gitu. saji. Maunya Karena udah langsung siap santap aja gitu ya. iya, Bu. Ada beberapa juga iya, nggak berarti mau ya. ribet ya. Tapi ada beberapa juga yang memilih frozen. Oke, berarti itu untuk harganya sendiri untuk frozen sama siap saji itu apakah ada perbedaan? Sama, Tetap sama aja. juga. Oke, Sama padahal aja. kan maksudnya kalau siap saji kan kita masih butuh gas lagi kan untuk apa tuh dikukusnya itu kan. Iya, Tapi iya. sama aja nih, Bu. Sama aja, Bu. Dan tidak ada perbedaan juga Tidak dari total ada. kuantitinya itu nggak ada juga. Tidak ada, ya sama aja. Wah, mantap sekali ya. Nah, ini di layar kaca kita saat ini ada tampilan dimsum ini sepertinya. Boleh di komentar, Bu. Ini sepertinya frozen ya? Enggak, ini siap saji. Udah siap Sudah saji, dikukus, oke. iya. Sesuai requestan sih. Kalau ada yang minta siap saji saya kukuskan, kalau ada yang minta frozen saya vakumkan gitu. Oke, berarti gambarannya seperti ini ya, Bu ya. Itu Iya. dengan isi 10 ya? Isi 10 dengan varian berbeda-beda, ada keju, ada wortel, ada jamur, Mix ada ya? crabs, mix. Oke, dan tentunya ada cocolannya ya, Bu. Ada Iya, sambalnya nah tak ini yang ketinggalan. berbeda sambal Bangkoknya. Sambal Seger, ya. Bangkok. Wah, Nggak ada usah jauh ke lagi? Bangkok, coba Langsung ya. ada di sini sambal Bangkoknya. Oke, ini Bu, silakan Bu. Iya, ini gyoza best seller ini karena kita saus mentainya kita formulasi dengan formulasi yang berbeda, rasanya berbeda. Wah, ini berarti si best seller ya. Iya, si best seller. Si best seller. Oke, ada lagi. Ini gyoza. Ini Dan gyoza. gyoza ini, nah ini yang request frozen juga Oke. bisa seperti ini tampilannya. Packagingnya seperti ini ya, kalau Iya. untuk yang frozen. Ini bisa kurang lebih kalau di freezer 1 bulan bisa. 1 bulanan ya, Bu ya. 1 bulan. Oke, baik. Untuk sistem pemesanannya sendiri itu bagaimana, Bu? Sejauh Untuk ini. sistem pemesanannya kami sekarang baru sebatas by medsos ya, by WA. Baik, masih secara online ya, Bu? Iya, Ada masih yang secara mau online. order secara online, WA atau DM Instagram, langsung. Itu melalui apa, Bu? Pengirimannya atau mereka pick up sendiri? Sebagian ada yang melalui Kurir. Gojek Kurir. online, sebagian melalui Maxim. Sebagian saya antar sendiri karena saya segmen penjualannya ini masih di perumahan, Bu. Oke, nah itu dia, itu di Masih perumahan, di perumahan. mana. Jadi yang ibu-ibu di rumah nih masih bisa nih cari cuan, gak usah jauh-jauh dulu nih. Iya, bisa. Tentunya kita sebagai Iya. wah, wanita-wanita tangguh ya, Bu. Iya, harusnya Nggak harus finansial walaupun kita bisa menghasilkan mandiri. uang, ya, Iya, gitu ya. gitu. Oke, baik. Mungkin kita akan jeda sementara nih, Bu. Boleh, Nanti iya. kita akan bahas lagi mengenai dimsum dan gyoza ayam punyanya Ibu Tria ini ya. Oke, Iya, pemirsa Bincang Siang yang kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.
Ya baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami tentunya di segmen Bising atau Bincang Siang dan masih bersama dengan narasumber kita Ibu Tria, owner dari Dimsum dan Gyoza Ayam di Batam ya. Oke, Bu kita lanjut lagi ya Bu Bincang Siang kita ini. Mungkin Nina mau kilas balik dulu nih Bu, selama 2 tahun perjalanan ini ya Bu ya. Mungkin sejauh ini Bu strategi pemasaran yang paling efektif nih yang Ibu lakukan sejauh ini seperti apa Bu? Untuk strategi pemasarannya masih menggunakan media sosial ya, terutama karena saya ini menjualnya di perumahan, jadi kita menggunakan WhatsApp, menggunakan ada forum jual beli di komplek. Biasanya di perumahan itu ada grup ibu-ibu. Iya. Wah, kalau nggak grup RT, ibu-ibu RT gitu kan Bu, ada nanti di sharing gitu. Oh iya, betul. Kemudian teman-teman, relasi. Sementara masih belum buka di Shopee sih, masih di media sosial di Instagram. Dan tentunya tidak terlepas ya Bu dari media sosial ya, kita upload Instagram, terkadang melalui Facebook gitu, dan dari mulut ke mulut pastinya ya Bu ya disampaikan lagi. Gitu. Sama testimoni itu penting juga Mbak. Berarti sejauh ini Bu untuk para customer itu sendiri udah bukan dari apa namanya perumahan itu aja ya, kayaknya udah banyak kali ya Bu ya? Kita baru ada 3 perumahan gitu. Jadi memang mouth to mouth lebih efektif dari mulut ke mulut ya dari tentunya. Mulut, iya. Oke baik, mungkin sekarang Bu bisa diinformasikan nih Bu, cara penyajiannya Bu agar hasilnya maksimal. Mungkin untuk dimsum bagi pemirsa nih kan yang abis ini mau memesan yang dia nggak pesan siap saji nih, dia maunya frozen. Itu bagaimana? Biar diinformasikan Bu. Oke. Untuk yang frozen ini untuk teknik penyajiannya. Nah, kita lakukan dulu namanya thawing. Thawing itu dia dari freezer kan beku. Kita diamkan sampai dia agak mencair, baru kita kukus gitu. Oke, itu biasanya proses mendiamkannya itu kurang lebih berapa? 10 menitan lah. 10. Tapi nggak enak banget ya Bu kalau didiemin itu ya. Aku paling nggak suka kalau didiemin. Nah, makanya lebih enak sih memang siap santap gitu. Iya, siap harganya santap. sama gitu. Kalau didiemin itu kan kayak gimana gitu. Kita sesuai request aja. Biasanya 10 menit didiemin dulu baru proses. Baru proses. Karena nanti kalau dari beku-beku itu langsung langsung dikukus gitu. Itu nanti kulitnya suka lepas-lepas. Oke. Dan itu pengukusan itu berapa lama biasanya Bu? Bentar saja kurang lebih 5-7 menit karena sudah setengah olah kita udah setengah olah matang gitu ya Bu, setengah matang. Berarti 5-7 menit udah angkat, diam sebentar udah siap disantap lah itu ya. Berarti untuk gyoza ini nggak bisa digoreng Bu? Gyoza bisa juga digoreng. Bisa juga digoreng. Tapi gyoza yang saya belum sedia sih yang goreng. Baru yang ada kemarin tuh saya buat dimsum rambutan. Wah, dimsum rambutan tuh digoreng. Ada lagi tuh. Saya pikir tadi dimsum rambutan isinya rambutan gitu. Iya, jadi dia itu tapi memang mungkin orang belum familiar ya. Oke. Berarti tadi Bu dimsum rambutan itu maksudnya? Jadi dia adonan dimsum tapi dia dilapisi sama balutan kulit pangsit. Jadi ketika kita gigit, kita sudah mendapatkan tekstur renyah di luar, tapi di dalam juicy moist gitu. Kenyos lah gitu ya, kenyos lah pokoknya. Oh gitu, dimsum rambutan. Oke, dengan tema kita siang ini dimsum dan gyoza ayam. Tapi di sini tidak hanya ayam ya Bu variannya. Ada yang di depan kita saat ini mungkin kita kasih lihat ke pemirsa. Wah ini dimsum mentai best seller kita. Ini si best seller tadi ya, dimsum mentai ini. Untuk sausnya ini saus mentai beda dengan saus dimsum. Oke. Saus mentai kita pakai chili oil. Oke, pakai chili oil untuk taburan cocolannya gitu. Berarti untuk saus yang di atasnya mentainya sendiri ini Bu, produksi sendiri juga? Iya, kita buat sendiri. Buat sendiri ya. Buat sendiri. Oke, baik. Untuk ini sepertinya ada yang merona-merona kulitnya itu. Biar agak ke ala Hongkongan. Iya, betul, merona dia. Ini ya pemirsa ya. Ada merah. Itu apa yang membuat dia merah Bu? Maksudnya dikasih apakah bisa merah gini?
Ya dikasih sedikit pewarna dikit aja. Pewarna makanan ya, Makanan. merah. Oke, itu maksudnya menandakan apa Bu? Perbedaan apa? Dirasa atau nggak ada hanya untuk Hanya memberi untuk warna baru colorful aja, aja, Oh, iya. biar colorful gitu ya Bu? Biar yang buat juga nggak bosen ya, jenuh kulitnya itu lagi itu lagi. Dikasih lah yang merona ya gitu ya. Yang makan juga biar nggak bosen. Jadi memang kalau untuk kuliner ini kita memang harus inovatif dan cari Setuju. variasi yang baru terus gitu. setuju Biar saya, orang-orang Bu. itu nggak bosen belanja di dimsum kita. Betul. Kita dulu lah ya yang buatnya aja biar nggak bosen gitu ya, apalagi orang yang jajannya kan Bu. Nah, tadi udah dikasih Iya. lihat ini chili oil. Nah, ini sepertinya ada berapa jenis saus sih Bu? Dan Nah, ini saus Bangkok ya. Wah, ini si saus Bangkok Saus tadi. Bangkok yang Oke. segar. Berarti ini maksudnya kenapa Bu saus Bangkok, Bu? Emang Khas Thailand kah? khas, iya lebih maksudnya lebih kita itu tidak memakai cuka. Biasa kan adonan saus cuka itu asem itu ya, cuka putih itu ya? asam untuk mendapatkan kesegarannya. Kita memang pakai air lemon. Oke. Jadi untuk menghilangkan bau amis atau apa. Jadi formulasinya sudah diformulasikan biar rasa pecinta dimsum rasa segar setelah makan. Oke, dan biasanya apa ini saus Bangkok ini dia dapatnya untuk pembelian apa nih? Dimsum ya, Bu ya? Dimsum. Dimsum. Untuk gyoza tadi dia dapatnya chili oil. Iya, betul. Oh gitu. Tapi kalau seandainya dimsum aku maunya chili oil itu bagaimana Bu? Ada penambahan harga atau bagaimana? Iya, kalau untuk penambahan ekstra chili oil paling kena 2.000 aja. Oke. Dan sepertinya dari tadi kita belum bahas harga ini masa kayaknya ya Bu ya. Bolehlah kali ya di sharing di sini sensitif ya harganya. Sensitif. Oke, kalau seperti nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa biar Oke, tahu. mungkin diinformasikan ke pemirsa kita. Untuk dimsumnya itu sendiri Bu dibanderol harga berapa? Satu porsi? Per porsi ya? Per porsi itu isi 10. Jadi per piecesnya isi 10 35.000. Jadi per piecesnya kurang lebih 3.500. Yang bukan mentai ya. Oke. Yang dengan topping tadi 3.500 itu sudah dapat topping jamur, krep, Oke. Udah keju, mix lah ya Bu, sudah mix mix, 35.000. Iya. Dan Nah, untuk gyozanya yang- sendiri? Kalau untuk yang pengen mentai itu cuma nambah 1.000 aja per pieces, jadi 4.500. Jadi Oke, berarti 45 untuk yang mentai. Iya, masih worth it lah Mbak ya. Masih worth it itu. 10 piece kan ya. Iya, udah langsung 10 dapat saus. Oke, untuk gyozanya sendiri ini Bu? Sama gyozanya sendiri juga 35.000 itu sudah dapat 10. Oke, dan pemirsa tentunya Bu Triani juga menyediakan dalam bentuk frozen tadi Iya, ya, dan harganya juga sama dengan yang siap saji. Mungkin Betul. kalau yang mau via kurir hanya menambah Ekstra ongkirnya ongkir, aja. iya. Oke. Jadi Jemput kalau- sendiri juga boleh kan, Bu? Hah? Jemput sendiri boleh juga Boleh, kan? boleh. Oke. Bolehlah diinformasikan di Iya. mana rumah produksinya Oh, itu. siap Bu. Di mana itu, Bu? Untuk rumah Untuk, produksinya sendiri ini? Saat ini masih di perumahan Legenda Bali, dimsum dan gyozanya. Kemudian di Puri Legenda juga saya biasa melakukan penjualan juga di sana. Karena kalau Puri Legenda nggak jauh kan, nggak jauh sama Legenda Bali. Jadi mereka nggak berat di ongkir gitu. Oke, berarti itu maksudnya di dua tempat itu ya, Bu? Ready ini ya, Bu? Iya, Oke, dan tentunya ini pemirsa ready setiap hari ya? insya Allah. Insya Allah ready setiap hari. Ya, kita doakan aja ibunya sehat selalu karena hanya ibunya ini yang memproduksi sendiri ya Bu. Iya, semua sendiri. Belum ada yang bantu. Oke. Baik, mungkin kedepannya mungkin semakin banyak yang Amin, mengenal, banyak amin, orderan. amin. Wah, itu harapan dari saya, Bu. Iya, amin. Ini di akhir baru harapan dari Ibu. Oke, Bu, untuk media sosial sendiri itu boleh diinformasikan Untuk Instagram atau media Facebook? sosial sendiri itu ada di Endulitria. 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 Di ya. Instagram itu ya, Bu? Iya, Instagram. Apakah ada Facebook juga? Untuk Facebook ada di Tria Mutiawati. Oke, berarti untuk pemirsa Bincang Siang nih yang ingin order atau tanya-tanya dulu mengenai price list atau apa, boleh langsung saja tadi udah diinformasikan untuk media sosialnya, Facebook dan Instagram, atau bisa juga melalui WhatsApp langsung ya, Bu? Iya, Ke nomor WhatsApp. berapa boleh diinformasikan Ke langsung, Bu? 0813 6362 9860. Oke, itu ya tadi pemirsa udah diinformasikan semua untuk media sosial, untuk alamat, untuk harga, apa lagi nih ya, udah cara Pokoknya penyajian. di bawah 50 kan, kalau di restoran itu udah harganya di atas sekian. Ya, di bawah ini Harganya merupakan di bawah jajanan 50. 50 di bawah 50.000 udah Dengan kualitas ala mengenyangkan. resto.
Nah, itu dia. Jadi langsung aja ya yang penasaran, wah, langsung aja ya Bu baik. Tak terasa ya Bu obrolan kita ini Iya. sepertinya. Banyak barangkali yang mau coba ya, dicoba. Iya, nanti setelah ini kita langsung mukbang kayaknya asik langsung Boleh, ya Bu boleh, ya. boleh, Heeh. iya. Pas banget ini kan sudah jam mendekati bukan mendekati lagi sih, udah jam makan siang. Wah, dan pas banget di depan ini. Sepertinya mereka udah memanggil-manggil saya dari tadi Bu ini Bu. Isi ini. Iya kayaknya. Iya. Ayo coba saya, Iya, ayo coba Mbak, saya, ayo katanya. Mbak. Oke lah kalau seperti itu berarti untuk penutupnya boleh Bu harapan ke depannya Bu seperti apa? Ya. Harapannya pertama produk saya khususnya dimsum dan gyoza ini bisa diterima di lidah masyarakat, pengennya seluruh Batam ya. Dan karena saat ini saya masih produksi perumahan, belum punya outlet, pengen kedepannya cita-cita saya punya outlet gitu dengan harga yang sangat terjangkau, jadi semua orang bisa beli dengan kualitas makanan ala resto. Wah. Amin, 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 amin. ya Harapan Robbal kedepannya. Alamin. Semoga kedepannya dimsum dan gyoza ayam Bu Tria ini lebih dikenal. Iya, Oke, betul. bukan hanya di perumahan Bu Tria aja, khususnya Betul. tadi Batam, Kepri, bahkan mungkin bisa keluar Kepri ya Bu ya. Iya. Oke, dan tadi ada udah disampaikan ingin ada outlet. Iya, Oke, betul. baik. Semoga disegerakan ya Bu Iya. ya. Berarti nanti kalau udah ada outlet tentunya pasti akan rekrut orang ya Bu. Kemungkinannya. Iya, kemungkinan. Oke, ya kemungkinan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tria atas Iya. waktunya udah hadir di studio kita pada Iya, siang kali sama-sama, ini. Saya Mbak. selalu Terima kasih, sukses saya ke depannya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Nggak ada, sudah. Oke. Bilanglah sama pemirsa Bincang Siang, Bu. Oh, Jangan iya. lupa langsung dicicipin. Baik pemirsa Bincang Siang, terima kasih ya sudah mengikuti acara Bincang Siang kami. Jangan lupa nanti di tag nih Endoli Tria khusus buat dimsum dan gyozanya wajib dicoba. Wah, kalau untuk mencobanya jangan nanti-nanti. Oh iya, langsung. Mumpung ada stoknya. Mumpung ada stoknya, langsung aja habis nonton ini kan, Iya. yang ngiler langsung aja hubungin. Tadi informasinya udah diinformasikan. Oke, baik. Terima kasih ya Bu sekali lagi Iya, Bu. sama-sama, Terima Mbak. kasih pemirsa Detak Kepri Siang atas kebersamaan Anda. Saya Tara Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.